Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai molaritas dan molalitas ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silahkan siapkan alat tulisnya untuk langsung nanti bisa mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya. Oke? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai molaritas dan molalitas ya. Apa sih bedanya molaritas dan molalitas itu sendiri ya? Coba perhatikan ini dulu. Kalau kalian sering membuat teh gitu kan, ada teh itu kan ada yang dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering menyatakan suatu konsentrasi pada suatu zat ataupun benda, misalnya pada teh ini gitu kan. Teh itu kan ada yang pekat, ada yang sedang, ada yang encer seperti itu. Nah, ini yang mempengaruhi adalah banyaknya zat terlarutnya tersebut. Ya, kalau di sini pada teh ini berarti banyaknya si tehnya ini dalam suatu air gitu, dalam suatu pelarut seperti itu ya. Karena kan larutan sendiri itu adalah campuran homogen, artinya tuh larutan itu campuran homogen tuh artinya dalam larutan itu sendiri itu kan terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut ya. Ya, ada zat terlarut sama zat pelarut. Nah, misalnya kita mau melarutkan garam dapur misalnya kan dengan air. Nah, berarti yang sebagai zat larutnya itu adalah si garamnya, dan yang sebagai zat pelarutnya itu adalah airnya. Jadi biasanya zat larut itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlahnya pelarut gitu. Jadi kalau misalnya semakin banyak tuh zat larutnya di dalam suatu pelarut, ya artinya kan semakin kental atau semakin pekat gitu kan. Itu artinya konsentrasinya juga semakin tinggi gitu. Itulah konsentrasi ya di dalam laboratorium, di dalam zat-zat kimia juga ada yang menyatakan suatu konsentrasi itu ya. Nanti yang kita pelajari dengan molaritas dan molalitas. Nah, itu nanti kita akan bedakan. Oke, perhatikan gambar ini. Nah, ini kan ada suatu kalau kalian sering melakukan praktikum atau nanti bisa lihat di laboratorium gitu, ada suatu larutan yang kadang ada labelnya seperti ini kan. Pernah lihat ya mungkin di laboratorium ada label seperti ini. Ini kalau misalnya dari warnanya seperti ini kan kita tidak bisa membedakan, karena biasanya larutannya itu warnanya hampir sama gitu ya. Cuman pentingnya suatu label di dalam suatu tempat zat itu penting sekali, karena itu menyatakan dia itu konsentrasinya berapa gitu ya. Kadang kan suka ditempel seperti itu, ada HCl misalnya 0,2 molar, itu artinya apa sih gitu kan. Biasanya sering ditempel tuh di label di tempat zat gitu kan. Nah, itu cara buatnya kurang lebih seperti inilah ya. Kita bahas dulu tentang molaritas. Molaritas itu biasa disimbolkan dengan M besar seperti ini ya. Molaritas itu dengan M besar seperti ini. Molaritas itu sendiri adalah satuan konsentrasi yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi banyaknya zat terlarut ya, mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, molaritas ini biasa disimbolkan dengan M besar yang tadi ya, dan dinyatakan dengan mol per liter atau M besar. Atau sering juga yang menuliskan mol per liter gitu, itu sama aja M molaritas ya. Nah, rumusnya itu sendiri, M itu kan tadi banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan ya. Jadi bisa kita tulis M itu sama dengan mol zat terlarut ya, dibagi volume. Nah, ini volumenya dalam liter kalau mau pakai rumus yang ini. Tapi kalau misalnya volumenya itu dalam mililiter, kalian bisa pakai yang ini. Ya, A itu adalah massa. Ya, jadi massa per mR dikali 1000 per mililiter volume. Ini volume tapi dalam mililiter. Nah, kalau dalam liter kan tidak perlu dikalikan 1000 ya. Nah, ini langsung aja mol per volume. Ini sebenarnya penjabaran gram per mR ini, massa per mR ini artinya mol kan, penjabaran dari mol itu sendiri gitu. Kalau misalnya mililiter itu kan dalam 1 liter kan 1000 mililiter, makanya di sini ditambahkan maksudnya di sini rumusnya ada 1000 seperti itu.
ya. Atau juga bisa menggunakan rumus seperti ini jika di soal itu biasanya ada informasi persen masanya dan masa jenisnya, biasanya bisa gunakan rumus yang ini gitu ya. Jadi rumusnya sebenarnya dasarnya ini ya, cuman penjabarannya seperti ini gitu, tergantung di soal itu dapatnya seperti apa ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal dari molaritas, mencari suatu molaritas. Di sini pertanyaannya, molaritas 4 gram NaOH yang dilarutkan dalam 2 liter air adalah jika air Na-nya 23, O-nya 16, H-nya 1. Nah, molaritas berarti kan 4 gram ini berarti masanya ya. Kemudian ini berarti volumenya nih 2 liter gitu kan. Terus apa tuh namanya, MR-nya kita cari dulu karena ini NaOH berarti Na-nya 1, O ada O dan H gitu kan. Berarti kan 23 dikali 1 nih, Na-nya 1. O-nya juga 1, berarti 16 kali 1 ditambah H-nya itu airnya 1, maka didapatkan MR dari NaOH itu 40 gitu kan. Nah, kita sekarang menghitung molaritas dari NaOH sendiri. Jadi kan rumusnya M sama dengan massa gram per MR atau massa per MR dikali 1000 per V. Nah, karena di sini ada MR, maka kita gunakan rumus yang ini. Berarti volumenya dalam 2 liter ini kita rubah dulu ke dalam mililiter ya. 1 liter itu kan 1000 ml, berarti kalau 2 liter yaitu 2000 ml. Maka masukkan di masanya. Masanya 4, MR-nya tadi udah kita cari 40, terus 1000 dibagi 2000 ya. Tadi volumenya 2000. Ini 1000 sudah rumusnya seperti ini. Kita cari, ini kan 1/2 ya. Ini tinggal dicari, udah dapatkan 0,05 mol per liter, atau kalian bisa tuliskan mol per liter seperti ini, atau kalian bisa tuliskan 0,05 M gitu, sama aja ya. Oke, itu molaritas. Jadi molaritas itu dalam 1 liter larutan gitu ya. Jadi kaitannya dengan volume gitu. Nah, bedanya dengan molaritas ini kita baca dulu. Molaritas itu adalah banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut ya. Kalau tadi kan dalam 1 liter larutan. Nah, kalau ini dalam pelarutnya, dalam 1000 gram per pelarut gitu ya. Kalau tadi kan dalam 1 liter larutan, kalau ini dalam 1000 gram. Jadi kaitannya dengan massa dari si pelarutnya. Untuk larut dalam air, massa pelarut dapat dinyatakan dalam volume pelarut sebab massa jenis air adalah 1 gram. Misalnya 50 gram berarti sama aja 50 mili karena massa jenis airnya itu 1 gram. Jadi walaupun 50 gram itu sama aja juga 50 mili, seperti itu. Oke, rumus molaritas itu sendiri hampir sama ya. Cuma di sini kan dalam 1000 gram pelarut, dalam zat pelarutnya gitu ya. 1000 gram itu kan sama aja 1 kilo ya. Jadi molaritas itu N per P. P itu massa pelarut dalam kilogram gitu ya. Sama kayak tadi ya. Kalau misalnya dalam kilogram, ini P-nya dalam N per P aja gitu langsung. Tapi kalau misalnya masanya dalam gram ya, masanya dalam gram, ini nih, kalau yang ini masanya dalam gram nih ya. Nah, itu bedanya. Karena kan nah ini gram gitu, G ya. Kalau yang ini kilogram. Jadi bedanya gitu. Ini kilogram. Oke. Nah, kilogram ya. Nah. Oke, dalam kilogram. Jadi kalau yang ini dalam kilogram, kalau yang ini dalam gram gitu. Jadi rumusnya hampir sama. Kalau molaritas itu simbolnya M kecil seperti ini ya. Dan dia berkaitan dengan masanya dari pelarut ya. Jadi bisa N per P, itu bisa juga rumusnya sama dengan gram per MR dikali 1000 per P, tapi pelarutnya ini dalam gram gitu ya. Itu bedanya. Oke, kita ke contoh soal. Jadi contoh soalnya ini sebanyak 9 gram glukosa itu C6H12O6 dilarutkan dalam 500 gram air. Jika ARC-nya sama dengan 12, hanya 1, O-nya 16, berapakah molaritas larutan yang
terjadi. Oke, ini ditanyakan molalitasnya berarti kan. Rumusnya tadi apa? Karena di sini 500 gram di sini berarti kita pakai rumus yang bawah tadi ya, penjabaran gitu. M sama dengan massa per mr dikali 1000 per P. Kita masukkan di sini kan massanya 9, mr-nya bisa dicari nih. 6 dikali 12 gitu kan, dikali 1, terus 6 dikali 12 dikali jumlah, kemudian didapat 120, mr-nya 180 gitu kan. Kemudian ini 1000 dibagi 500 ya, massa massa dari pelarutnya. Ya sudah, ini bisa dihitung, didapatkan 0,1 molal ya, sering juga disebut molal ya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau misalnya, bedanya antara molaritas dan molalitas itu, kalau molaritas itu banyaknya zat terlarut dalam 1 liter larutan, kalau molalitas itu banyaknya zat terlarut dalam 1 kilogram atau 1000 gram massa pelarutnya gitu. Kalau tadi kan larutan, nih pelarutnya gitu. Jadi bedanya molaritas dan molalitas itu seperti itu ya. Gampang, oke, ini gampang sih, sebenarnya rumusnya hampir sama ya, cuman beda ininya aja. Kalau tadi volume dalam kaitannya dengan volume dari larutannya, kalau ini berkaitan dengan massa dari pelarut seperti itu. Oke, thank you. Mungkin itu saja mengenai molaritas dan molalitas. Kalian bisa coba lagi soalnya bentuk-bentuk yang lain dan aplikasikan kepada rumus-rumus yang tadi ada ya. Nanti variasi soalnya bisa banyak ya, bisa nanti ditanyakan masanya, bisa nanti ditanyakan mungkin volumenya gitu kan, molaritasnya udah diketahui, volumenya yang ditanyakan, bisa jadi seperti itu. Jadi tinggal, yang penting tahu rumusnya dan nanti tinggal disesuaikan aja dengan apa yang diketahui. Sebenarnya gampang, tinggal masukkan rumus aja yang diketahui apa. Walaupun molaritasnya sudah diketahui, kalian bisa cari masanya atau volume atau bisa jadi mr-nya gitu yang ditanyakan ya. Jadi rumusnya hanya itu dan bisa kalian aplikatif lagi banyak-banyak latihan soal bentuk lain seperti itu ya. Itu mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.